warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Fatimah setelah tadi kalian review matematika bersama Ustadz Husain. Hari ini kita akan review bahasa Jawa dengan Ustazah Fatimah dan Ustazah Yunis. Yang pertama ini dengan Ustazah Fatimah dulu ya. Nah, sebelum kita mulai silahkan dinyalakan wajahnya, kameranya, videonya. Biar nanti Ustazah lupa nih. Yang Rafa itu wajahnya kayak gimana ya? Lupa Ustazah nih gitu nanti. Yuk dinyalakan semuanya. Ya. Ustazah akan membahas tentang teks narasi dan teks deskripsi. Adakah yang masih ingat apa itu teks narasi, apa itu teks deskripsi? Adakah yang masih ingat? Apa itu teks narasi? Silakan mikrofonnya boleh dinyalakan. Yang tahu? Adakah yang masih ingat? Atau lupa? Langsung ya, Ustazah coba tanya Mas Rizky Arifian. Coba Ki. Oh ya Mas Fian. Apa sih teks narasi itu Mas Fian? Lihat buku lagi. Oke. Adakah yang tahu? Coba angkat tangannya. Teks narasi iku kang isine ngandhakake utawa nitakake kedadean kanthi untut saka wiwitan nganti pungkasan. Oh, itulah berdasarkan buku ya. Kalau berdasarkan nggak salah sih ya. Cuma itu kan berdasarkan buku, kata-katanya buku. Kalau menurut Fian sendiri apa sih teks narasi itu? Kayak cerita Ustazah. Saya coba sih Mas Hisham. Apa teks narasi itu? Teks yang bercerita tentang sesuatu, Us. Teks narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Oke, kalau secara garis besarnya teks narasi itu teks yang ada alurnya. Alurnya itu runtut, ada alur ceritanya. Nah, kalau menurut buku seperti ini ya. Ini sedikit aja. Teks narasi. Teks narasi itu adalah teks wacan, maksudnya bacaan yang isinya ngandharake utawa nyeritakake kedadean nganti runtut saka wiwitan nganti pungkasan utawa kronologis. Sehingga yang baca teks narasi itu seperti mengalami sendiri kejadiannya. Jadi kalau ada teks narasi itu teks yang menceritakan cerita runtut dari awal sampai akhir. Sampai yang baca itu ngerasa dia merasakan sendiri. Pernah baca Laskar Pelangi? Itu kan di cerita tentang di Belikong ya. Nah, itu kalau itu termasuk jadi kamu bisa seakan-akan, oh waktu di daerah terpencil itu seperti ini ya. Kamu kayak berasa ada masuk ke dalamnya. Kamu seakan-akan menjadi seorang ikal ya yang berjuang sekolah di sekolah terpencil kayak gitu. Nah, biasanya kalau teks narasi itu selalu ada orangnya, ada paragrafnya. Kamu lihat kalau ada pertanyaan ini termasuk teks narasi untuk deskripsi. Kamu lihat ada paragraf dan ada cerita awal sampai akhirnya, berarti itu adalah teks narasi. Nah, struktur teks narasi itu ada 3. Yang pertama alur itu ceritanya dari awal sampai akhir. Yang kedua penokohan, parogolan watake. Jadi peraga itu orangnya, ada orangnya dan wataknya. Kadang dijelaskan wataknya itu baik hati atau sombong atau apa. Kalau latar itu selalu berkaitan dengan tempat, waktu atau keadaan, suasana. Jadi lagi senang, ingin menceritakan yang senang atau menceritakan kesedihan, seperti itu. Nah, selanjutnya masih ingat apa itu teks deskripsi?
banget tuh. Aku capek banget, nggak apa-apa, capek Nangis aku sampai anus. nangis sampai nggak sampai jam 11, karena insya Allah tidak sampai jam 10.59 ya. Sama aja. Ya, Kayak 11. oke. Selanjutnya masuk ke teks deskripsi. Nah, sebentar aja, nanti kita masuk langsung ya. Teks deskripsi. Apa sih teks deskripsi itu? Jadi, teks deskripsi itu tulisan yang berdasarkannya itu menggambarkan objek, jadi menggambarkan sebuah benda, panggon utawa kedadian kanthi jelimet ringki. Nganti sing maca rumangsa kaya nyawang utawa objek sing digambarake penulis. Bentar ya, ada yang menyalakan mic-nya kah? Dimatikan mic-nya ya, Nak ya. Oke. Jadi kalau teks deskripsi dengan teks narasi itu bedanya apa? Kalau teks deskripsi itu menggambarkan benda, jadi diceritakan kayak ini botol aqua. Nggak boleh sebut merek, apa ya? Oke. Nah, nih sudah punya seperti ini. Ini kalau dideskripsikan, ini menggambarkan objek ini. Kamu lihat di sini ada apa? Warnanya apa? Pertama, warnanya putih. Terus ada apanya ini? Ada pamnya ya. Terus buat pencet-pencet ini. Terus bentuknya apa? Oh, bentuknya ini tabung seperti itu. Lah itu teks deskripsi. Jadi menceritakan. Kadang menceritakan tempat panggon. Jadi bakal diceritakan SDIT Gilmani itu adalah SD kang ono ing Ketintang. Terus nanti akan dijelaskan di SD Gilmani itu kelasnya ada berapa, lantainya ada berapa, lantai 3, lantai 1 itu untuk apa, ada ruangan apa aja. Lah itu teks deskripsi kayak gitu ya. Bedanya itu kadang nggak ada namanya orangnya, nggak ada alur ceritanya, dia cuma menceritakan sebuah tempat. Oke, Mas Haidar kelas 5A, kamu menulis apa ini? Annyeonghaseyo, sarangheyo, atau apa nih? Oke. Struktur tes deskripsi itu ada 3, identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Identifikasi itu kamu jelaskan apa sih yang diceritakan di cerita tersebut, seumpama sekolah SDIT Gilmani. Klasifikasi itu di SDIT Gilmani itu ada kelasnya, terus ada ruang kepala sekolahnya, terus lantainya ada 3 lantai gitu lah. Di deskripsi bagian ini diceritakan di kelas SDIT Gilmani itu selalu terdapat apa, misalnya temboknya warna apa, di kelas-kelas itu selalu temboknya warna hijau kayak gitu. Atau di kantor kepala sekolah itu pintunya dari kaca us, terus warna temboknya ini us, nah itu warna temboknya putih us, itu deskripsi bagian. Jadi di sini tuh ditentukan bendanya apa, terus diklasifikasi bendanya punya apa aja, terus deskripsi bagian ini dijelaskan lagi. Seumpama kalau mau identifikasi Ustadzah Fatimah, ya Ustadzah Fatimah yang dijelaskan adalah Ustadzah Fatimah. Klasifikasinya Ustadzah Fatimah punya hidung, punya mulut, kayak kacamata. Nah, di deskripsi bagiannya ini dijelaskan mulutnya Ustadzah itu lumayan lebar lah kayak gitu. Terus hidungnya Ustadzah Fatimah itu nggak terlalu mancung, tapi juga nggak pesek-pesek banget. Kalau kacamatanya Ustadzah, kacamatanya Ustadzah Fatimah itu warnanya sininya pink kayak gitu. Nah, seperti itu untuk teks deskripsi. Sudah paham? Paham belum? Mana? Capek banget nih kayaknya. 2 jam ya, Nak ya. Lumayan. Oke. Sekarang Ustadzah mempunyai kuis. Kuisnya hanya 10 aja. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke kuis? Oke, disiapkan pensil dan bukunya. Langsung ditulis jawabannya saja. Ada.
Kuisnya berapa soal? 10 soal aja ya. Nanti setelah Ustazah Fatimah selesai itu dari mana ya Ustazah tadi takut meledak loh sampai loh komputernya Ustazah cek sampean. Oke, udah ya, kita mulai ya. Sudah siap untuk kuisnya? Langsung ditulis jawabannya A, B, C, atau D ya. Siap belum? Yuk. Setiap 20 detik dia akan ganti sendiri ya. Udah silakan jawab A, B, C, atau D. Untuk bacaan ini waktunya 30 detik ya.
Oke, sudah selesai ya. Coba sekarang dilihatkan jawabannya. Ustazah pingin tahu sih jawabannya apa. Oh, oke. Oke, hebat. Coba sekarang Ustazah pingin tahu sih jawabannya Mas Rafa apa, Mas Rafa? Yang nomor 1 sama 2 kelewatan sudah. Oke, sekarang Tadi baru baca langsung lewat. oke. Masih Nomor nyetir 3 lewat. apa, Mas? Nomor 3. B. Oke, B. Coba Mas Isyam kelewatan atau ada yang enggak kelewatan? Semuanya sudah. Sam. Nomor 6 kelewatan sudah. Oh, kelewatan 2. Oke, kita lihat kunci jawabannya ya. Oke. Apakah kalian terprank seperti kemarin? Atau tidak terprank? Kita lihat ya. Loh, cannot open. Oke, start dulu. Dia nggak mau dibuka, teman-teman. Bisa. Kemarin aku bisa. Oke, coba ya. Coba lagi. Oke, langsung aja ya. Kemarin itu soalnya langsung gitu, nggak pakai apa langsung. Ya. Kunci jawaban. Mana nih kunci jawaban? Kita lihat kunci jawabannya ya. Silakan dicocokkan. Silakan dicocokkan. Nggak ada jawaban B. Kalau kamu ada jawaban yang B, otomatis salah ya. Nggak terprank ya hari ini ya. Nggak kayak kemarin ya. Mikir keras C semua jawabannya. Nggak ada gambarnya. Masa nggak ada gambarnya? Coba sih. Oh, anak lagu ini nggak ada gambarnya. Cilik lah. Sudah ada? Silakan dicocokkan. Sudah ya? Oke. Nomor 6. Aku betul, cuma salah nomor 1. Oke, hebat Mas Aksan. Adakah yang salah semua? Salah semua? Salah 9? Oh, enggak ada. Salah 8. Salah 8? Oh, nomor 6. Saya salah 1. Oke, Mbak Nayan. Betul semua. Oke, hebat. Oke. Sudah siap ya untuk PAS minggu depan bahasa Jawa. Insya Allah bahasa Jawa hari Senin
soalnya nggak jauh beda dari ini yang sudah sampaikan hari ini ya. Oke, besok dilanjutkan review lagi bahasa Jawa ya. Hari ini lanjut Ustazah Yunis akan menjelaskan tentang pawarto ya. Cukup sekian dari Ustazah, tetap semangat belajar di rumah. Mboten pawarto napa ingkang kalih Ustazah Yunis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebentar ya. Silakan. Nah, pindah posisi. Ya, wes, oke, hari ini kita akan berlanjut untuk review pawarto ya. Masih ingat pawarto kalau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan apa? Silakan boleh dijawab, dinyalakan mikrofonnya. Ya, Mas Afis boleh dinyalakan. Pawarto dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan teks. Langsung dinyalakan mikrofonnya, bisa nak? Berita. Oh ya, pinter Mas Hasan, Mas Fian. Atau teks berita ya kalau bahasa Teks berita. Oke. Kalau teks bahasa Jawa, pawarto, kalau bahasa Indonesia disebut juga dengan berita. Ya bun, gak apa-apa mun. Bisa lagi. Sawadikap. Ya, Sawadikap. Oh, bisa bahasa Thailand itu siapa tadi? Kaplun. Oke, kita lanjut lagi ya. Bahasa Jawa bukan bahasa Thailand ya, kayak ini ya. Oke, saya ada lanjut. Pawarto, pengertiannya kalau dalam bahasa Jawa, pawarto yaitu catatan kedadean nyoto kang diwedarake ing sajroning tulisan ing media cetak utawa media elektronik. Jadi teks berita bisa dimuat atau dimuat di media cetak, bisa majalah, koran, lalu atau media elektronik, bisa dari radio, TV, internet. Nah, selanjutnya masih ingatkah untuk teks pawarta iku kudu netepi anane wewaton sing diarani bal. Sing pertama yaiku B, bener. Tegese informasi sing diandharake pancen bener-bener ana lan dumadi. Jadi tidak dibuat-buat ya, peristiwanya benar-benar ada dan terjadi. Maka dari itu disebut benar. Lalu yang kedua akurat, tegese yaiku informasi sing diandharake kudu iso dipercaya. Jadi sumbernya harus jelas, akurat itu pasti. Lalu yang terakhir adalah lengkap. Informasi kudu nyakup onone 5W plus 1H. Saya tanya dulu ke kalian, ada yang masih ingat apa saja? Ada 2 jenis teks pawarto. Ya, siapa yang masih ingat? Teks pawarto ada 2 jenis, yang terbit setiap hari dan yang terbit sakolo-kolo. Yang masih ingat? Yang terbit setiap hari dinamakan apa? Majalah? Koran? Iya, koran, tapi namanya apa kalau dalam bahasa Jawa? Mas Haidar. Nggak ada yang ingat? Koran.
Oke, saya review. Nah, ada dua jenis ya pawarta dalam media cetak. Yang pertama, kalawarti atau warta kabar kang diterbitake sak kala-kala utawa ora saben dina. Bisa seminggu sekali, 1 bulan sekali. Nah, tuladhane atau jenis majalahnya, contoh ya tulodo itu ya. Majalah Jayabaya, Panjebar Semangat, atau bisa Penyebar Semangat, ini juga bisa. Jemparing, Mekarsari, dan Joko Lodang. Nah, ini contohnya kalawarti. Namanya ada sakolo-kolo, berarti sewaktu-waktu. Sakolo-kolo itu tidak setiap hari. Lalu yang kedua adalah ariwarti. Warta utawa kabar kang diterbitake saben dina. Nah, ini kalau ariwarti ini terbit setiap hari kayak koran itu ya. Nah, ini contohnya cover majalah Panjebar Semangat dan majalah Jayabaya. Nah, setelah mempelajari tentang pawarta, kita mempelajari juga menulis pawarta. Tapi dalam menulis pawarta sebelumnya kita harus tahu jenis-jenis kromonya atau jenis-jenis bahasanya, tata penulisannya. Yang pertama yang kita pelajari pada kelas 5 ini yaitu ngoko lugu dan kromo lugu. Masih ingat kalau kepada teman sendiri berarti menggunakan bahasa apa? Kalau kepada teman sendiri, kepada orang yang belum dikenal, nggak tahu usianya berapa, atau dia sebaya dengan kita atau tidak, nggak tahu kalau barusan kenal. Barusan kenal. Capek. Iya, sebentar ya, sebentar. Setelah ini selesai. Jam 10.59 kan perjanjiannya. Masih 30 menit lagi. Oke, saya ingatkan lagi. Yang pertama, ngoko lugu itu digunakan untuk ketika dengan teman-temannya, boleh teman yang sebaya. Ini menyang sak podo-podo kang wis kulino banget. Atau dengan teman sepantaran ya, seumuran ya. Lalu menyang sing keperenah enom atau ke orang yang lebih muda, adik kelas juga bisa. Maaf gak spam chatnya ya, nggak spam di chat, ayo sudah matikan aja chatnya ini ayo. Lalu yang kedua, kromo lugu. Kromo lugu ragam panggonane basa Jawa kang dumadi saka tembung kromo kabeh. Digunakannya untuk orang yang belum akrab, belum tahu dia usianya berapa atau lebih tua atau lebih muda. Nah, atau menyang seduluran tua kang luwih cidhek umure. Ke kakak kelas misalnya kakak kelas 6 yang tidak jauh beda usianya dengan kalian. Itu menggunakan kromo lugu. Nah, contohnya kalau ngoko lugu, Ahmad tuku buku basa Jawa. Lalu kalau dijadikan kromo lugu, Ahmad tukunya jadi tumbas. Ahmad tumbas buku basa Jawa. Oke, lanjut. Ini sudah pernah disampaikan dengan Ustazah. Contoh tabel ini ya. Ngoko lugunya misalnya tuku. Kromo lugunya berarti mundur. Lungo, kesah, arep, ajeng. Sebenarnya masih banyak kata-kata yang dari ngoko lugu yang bisa dikromokan. Ini cuma sedikit dari Ustazah aja yang perlu kalian ketahui. Bisa nanti cari lagi, digali informasinya di pepak basa Jawa juga ada. Aku, kulo, kowe, sampean, mangan, ledo. Nah, lalu selanjutnya masih ingat dengan JWLK atau dalam bahasa Indonesia itu SPOK ya. Kalau dalam bahasa Jawa JWLK. Nah, jejer itu
jejer utawa subjek atau pelaku. Jadi yang melakukan kegiatannya disebut jejer. Biasanya orang, lalu bisa binatang atau subjeknya ya. Yang kedua waseso. Waseso disebut juga dengan predikat atau kegiatan yang sedang dilakukan. Lalu lesan utawa objek, yaitu perangan kang diender utawa yang dituju. Lalu keterangan. Nah, keterangan ini sudah pernah saya sampaikan, ada keterangan waktu, ada keterangan panggon ya dalam bahasa Jawa. Contohnya keterangan waktu ya esok, bengi, jam loro, jam telu. Lalu keterangan panggon ing sekolah, ing oma, ing pawon. Nah, ini contohnya. Pola JW, jejer dan waseso. Lastri, mangan. Jadi lastri disebut juga dengan jejer karena yang melakukan atau subjeknya. Kegiatan apa yang dilakukan? Mangan atau makan. Berarti mangan ini sebagai waseso. Lalu ditambah lagi sama saya ini. Lastri, mangan, sego, pecel. Nah, lastri, jejer. Mangan, kegiatan apa yang dilakukan? Waseso. Ini ya mangan opo. Nah, mangan sego pecel ini lesan. Jadi lesan ini menjelaskan wasesonya ya, posisinya di belakangnya waseso. Lalu polanya diganti dengan usada JWLK. Lastri mangan sego pecel ing pawon. Nah, ing pawon ini keterangan panggonannya. Oke, sekarang boleh disiapkan buku atau kertas dan alat tulisnya. Ada 10 soal, kita mencongak 10 soal dan setiap soal durasinya 20 detik ya. 20 detik. Oke, bisa disiapkan dulu. Boleh diberi nomor dulu 1 sampai 10 biar nanti jawabannya. Akan diberi nomor dulu 1 sampai 10. Sudah. Oke, sekarang Ku bayar utang. Mulai. oke, nggak sampai jam 10.59 ini kalau selesainya cepet. Oke, saya udah mulai. Nah, silakan. Ini ada waktunya ya di sini. Nanti langsung berganti sendiri soalnya setiap 20 detik. Nah, sudah berganti nomor 2. Enak kalau ujiannya gitu kan. Titik aneh itu ciri-cirinya ya.
Rama lugune tembung Bali utawa Bali. Oke, diperhatikan selanjutnya Retno Kesa ing alun-alun. Pernyataan yang benar tentang kalimat tersebut yaitu menjelaskan. Sesuk Afifa bali teko Banyuwangi. Ukara kasebut yang yen diubah menyang Rama Lugu ya, pertanyaan terakhir habis ini selesai. Noko lugune ukara mundut yaitu mudah sekali ini. Oke. Sampun nggih, nomor 1 sampai 10. Sampun. Alhamdulillah, ada yang ketinggalan? Ketinggalan. Enggak apa-apa. Ketinggalan nanti bisa menyimak lagi. Ustazah 5. pengen tahu jawabannya. Mas Waris Tiko coba. Nomor 1 apa jawabannya, Mas? A. Kalimatnya apa kalimatnya? Ini gimana? Nomor 1 jawabannya. A. Sebentar, saya ada tanya Mas Waris. Mas Waris Tiko. Ya, dinyalakan Mas Waris. Jawabannya nomor 1 apa, Mas? Apa A? Kalimatnya apa? Masih ingat? Iya, kalimatnya apa ya tadi ya. Oke, benar, hebat Mas Waris. Lalu ada lagi Mbak Arumi, nomor 2 tadi jawabannya apa, Mbak Arumi? Nomor 2. Jawabannya apa, Mbak Arumi, nomor 2? Jawabannya ketinggalan. Oh, Mbak Arumi, dinyalakan, Mbak. Oh, kamu hilang, Mbak. Coba Mas Bintang. Dinyalakan. Jawabannya nomor 2 apa, Mas Bintang? Nyalakan, Nak. Ini nggak nyalakan kamera. Ini buat kakak. Enggak, ini buat roti. Roti. Selai. Mas Bintang. Entar ya, Yun. Ya, nomor 2. Pahit tahu, Yun. Pahit. Kok dimatikan lagi? Nggak ada semua ini. Mas Rafa, Mas Rafa. Nomor 2. Nomor 2 apa, Mas Rafa jawabannya? Yang nyala aja, wes. Banyak yang nggak nyala ini. 2D. 2D, oke, benar.
Oke, saya ada tunjukkan kunci jawabannya. Silakan dicocokkan ya. Kunci jawabannya. Nah, ini jawabanmu benar jika A, D, A, B, B, A, C, A, A, A. Coba dicocokkan dengan jawabannya kalian yang tadi. Salah satu. Salah satu, alhamdulillah. Besok aku 100 ulangannya. Ada lagi? Ada yang dapat 100? Aku. Alhamdulillah, Mak Naya. Siapa lagi yang dapat 100? Alhamdulillah, Mbak Eta 100 juga. Gak ngerjakno. Ada nomor Salah 7. A sama 5. Ada yang salah 7. Besok aku 100 loh ya kalau ulangan. Salah 7 sama 8. Tapi bohong. Oh. Ada salah 5. Salah nomor 7. Salah 7. Salah Gak ngerjakan. Salah 2. Salah Gak satu. ngerjakan. Oke. Gak ngerjakan. Tapi bohong. Mas Afis kok gak ngerjakan? Ngerjakan lah Us, ngerjakan. Oke, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran yang panjang hari ini ya. Mulai dari pagi sampai agak ngantuk sekarang. Nah, sebelum saya sudah menepati janji ya, sebelum pukul 10.59 loh ini. Sudah selesai hari ini. Alhamdulillah, silakan bisa istirahat. Nanti bisa belajar lagi sore atau malamnya. Direview lagi untuk besok insya Allah masih ada review lagi. Agendanya seminggu ini akan review persiapan PAS nih. Oke, tetap semangat belajar dari rumah. Insya Allah kita besok bertemu lagi melalui Zoom. Tetap semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar ya, silakan. Nang istirahat. Aja. Ya.